Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Rudi. Alhamdulillah sehat, Pak Rudi. Alhamdulillah. Pak Slamet, saya dengar hari ini Bapak mau melaksanakan coaching ya. Nah, Pak Slamet ini ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana nih, Pak? Iya, Pak. Hari ini niatnya saya mau melaksanakan kegiatan coaching dan saya mau Bapak membantu saya nih untuk mengembangkan kompetensi pertanyaan-pertanyaan nih, Pak, tentang coaching saya, Pak. Apakah sudah berbobot atau belum seperti itu, Pak? Baik, berarti yang Bapak mau kembangkan itu pertanyaan yang berbobot gitu ya, Pak? Iya, betul, Pak. Bagus sekali, Pak. Semoga saya dapat membantu mengembangkan kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan ya, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih. Baik, Pak. Selanjutnya nih, Pak, nanti di bagian mana, Pak, yang mau saya amati, Pak, dari apa yang Bapak coaching hari ini? Nanti sih saya minta Bapak untuk mengamati saat saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini Pak, apakah kalimatnya sudah relevan atau berbobot atau belum gitu Pak, saat saya mengajukan pertanyaan ke kunci Pak, seperti itu Pak. Oke, baik. Berarti saya mengamati pertanyaan yang sudah relevan atau belum, gitu ya, Pak. Lalu adakah hal lain yang perlu saya amati lagi, Pak? Mungkin tentang empati saya kali Pak ya, rasa peduli saya terhadap guru tersebut Pak. Apakah rasa peduli saya itu sudah bagus atau belum gitu Pak mengenai permasalahan-permasalahan kunci tersebut, atau perlu ditingkatkan atau sudah cukup gitu Pak. Oke, baik. Apakah ada hal yang lain lagi, Pak? Sepertinya itu saja sih Pak. Kalau menurut saya sudah cukup untuk saat ini Pak. Oke, baik. Berarti nanti dalam kegiatan coaching hari ini yang ingin Bapak kembangkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan rasa empati Bapak terhadap coaching Bapak ya. Apa benar begitu, Pak? Ya betul Pak. Oke. Lalu yang Bapak minta untuk saya supervisi adalah cara mengajukan pertanyaan yang sudah relevan atau belum dan rasa empati Bapak terhadap permasalahan yang dialami coaching seperti itu ya, Pak ya. Iya Pak, betul sekali Pak. Oke, baik Pak Slamet luar biasa sekali ya. Lalu apa harapan Pak Slamet nih dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Saya sih berharap dapat meningkatkan kualitas coaching saya Pak, terutama di bidang membuat pertanyaan dan rasa empati saya Pak. Baik, luar biasa sekali nih Pak nih. Kalau begitu semoga coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak, tanpa Baik, hambatan, semuanya diberikan kelancaran ya. Selamat siap melakukan Bapak. kegiatan coaching Pak Slamet. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Selamat pagi Pak Slamet, apa kabar? Ya, selamat pagi Bapak Wahyu. Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih keadaan Pak Wahyu nih hari ini? Alhamdulillah Pak, saya sehat juga. Hanya saja hari ini saya ada beberapa hal nih Pak yang cukup bikin saya pusing Pak. Apakah ada waktu nih buat coaching saya Pak? Iya, 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 iya. Boleh, boleh, Pak Wahyu. Insya Allah saya siap mendengarkan apa yang ingin Bapak bahas untuk hari ini. Ya. Bisa mencari solusinya mungkin bersama-sama nanti sama saya, Pak. Terima kasih banyak nih Pak sebelumnya. Baik, Bapak. Sebenarnya apa ini permasalahan Bapak nih sehingga sampai Bapak pusing seperti ini, Pak? Jadi gini Pak, saya itu merasa sangat kewalahan Pak mengatasi murid saya yang sangat hiperaktif Pak di kelas Pak. Oke, oke, oke. Lalu apa tujuan yang ingin Bapak Wahyu capai ini dari obrolan kita nanti nih, Pak? Ya, saya ingin murid saya ini dia fokus kembali ke materi pelajaran, kemudian yang dia juga tidak mengganggu teman-temannya yang lain, Pak, di kelas, Pak. Oke, baik Pak Wahyu. Sekarang kita sudah punya tujuan ini nih, Pak ya untuk percakapan kita nanti, yaitu agar anak tersebut bisa fokus belajar dan tidak mengganggu teman-temannya lagi, mungkin begitu ya Pak Wahyu ya. Betul, Pak. Oke, memang apa ini yang menyebabkan anak tersebut itu bisa mengganggu teman-temannya nih Pak? Iya, jadi saya pikir apa namanya ya, dia itu nggak bisa diem, Pak, berlari-larian, mengganggu teman-temannya. Dan setelah saya cek tugasnya, ternyata dia mengerjakan tugas juga tidak ternyata begitu. Hmm, Oke, baik Pak. Lalu apa nih yang menyebabkan dia tidak mengerjakan tugasnya nih Pak? Sepertinya sih dia belum paham, Pak, sama materinya. Baik Pak, selain itu Pak, kira-kira ada nggak penyebab lain Pak?
Mungkin salah satunya juga ya tidak bisa dipungkiri Pak ya, yaitu perhatian saya yang kurang Pak kepada dia khususnya. Karena di sini saya harus mengajar 40 siswa Pak dalam satu kelas. Nah, mungkin salah satunya itu yang membuat kurang perhatian lah buat mereka. Baik, selain itu apa ada lagi Pak yang menyebabkan anak tersebut itu mengganggu teman-temannya Pak? Sepertinya itu aja sih Pak. Oke, baik. Kalau begitu berarti anak tersebut itu kurang memahami tentang materi dan kurangnya pengawasan dari Bapak Wahyu gitu ya Pak ya. Karena jumlah siswa yang terlalu banyak mungkin gitu ya Pak, yang mengakibatkan anak tersebut itu akhirnya mengganggu teman-temannya di kelasnya. Bukan begitu ya Pak Wahyu ya? Benar sekali Pak. Oke, oke. Baik, kalau seperti itu kira-kira nih menurut Bapak Wahyu, apa yang dapat membuat anak itu tidak memahami materi ini Pak? Ya, kalau pengamatan saya sih dia kurang fokus dan suka bercanda kalau saya sedang menjelaskan materi. Dan mungkin juga itu karena memang metode saya yang apa namanya monoton Pak, terlalu monoton. Kurang disukai lah Pak. Oh, baik, baik, Pak, baik, Pak. Lalu apa yang akan Bapak lakukan ya agar anak tersebut itu dapat fokus dengan pembelajaran yang Bapak berikan nantinya, Pak? Mungkin Kira-kira. saya akan mencoba mengubah cara mengajar saya Pak. Maksudnya mengubah cara ajar yang seperti apa ini, Pak? Jadi saya akan mencoba untuk membuat pembelajaran yang kreatif, inovatif gitu Pak. Menggunakan PPT, membuat alat peraga dan yang lainnya Pak. Apakah ada lagi Pak cara yang lain agar anak-anak itu memahami materi Bapak Wahyu nih sesuai kemampuan mereka mungkin Pak, atau bagaimana gitu Pak? Membuat kelompok mungkin Pak ya. Jadi saya kelompokkan anak-anak didik saya sesuai gaya belajar mereka Pak. Mungkin itu bisa salah satunya Pak. Nah, bagus banget itu Pak Wahyu. Lalu ada lagi nggak tindakan-tindakan lain Pak? Kayaknya. Sepertinya cukup sih Pak. Oke, baik. Kalau begitu, kira-kira nih ya, apa yang pertama kali Bapak ingin lakukan nih ketika yang melakukan kegiatan tersebut ini, Pak? Yang pertama saya akan berdiskusi dulu dengan rekan-rekan sejawat saya terkait bagaimana cara membuat pembelajaran yang kreatif, inovatif gitu Pak. Dan juga apa namanya bagaimana cara membuat bahan ajarnya sesuai dengan kemampuan siswa Pak biar diterima dengan mudah. Oke, baik-baik Bapak Wahyu, keren sekali nih Bapak Wahyu. Lalu nih Pak Wahyu nih, untuk langkah awal diskusi sampai akhir ini kira-kira mau dilakukannya dari mulai kapan ini, Pak? Secepatnya sih Pak, Insya Allah di hari Senin Pak saya akan terapkan setelah saya selesai berdiskusi dengan teman-teman yang lain terkait bagaimana cara membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, bagus sekali. Baik Bapak Wahyu, kalau seperti itu nih, semoga berhasil nih Bapak Wahyu ya. Dan pastinya nih Bapak Wahyu, saya itu sangat penasaran akan hasilnya ini Bapak Wahyu untuk kedepannya. Kira-kira bagaimana nih untuk saya bisa tahu perkembangan Bapak Wahyu nih? Baik Pak, saya akan jadwalkan minggu besok Pak ya, kita bisa bertemu kembali ya Pak untuk mengevaluasi kegiatan kita. Oke, oke, baik. Terima kasih. Berarti sampai ketemu minggu besok ya, Pak ya? Ya, siap Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Wahyu. Ya, Semoga berhasil. sama-sama Pak, selamat. Oke, siap. Oke, selamat siang Selamat, Mas Selamat. ya, selamat siang, Pak Rudi. Oke, bagaimana coachingnya hari ini? Apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah, Bapak Rudi. Insya Allah berjalan dengan baik, Bapak Rudi. Alhamdulillah. Oke, menurut Pak Selamat, jika menilai sendiri performa Pak Selamat hari ini, apakah sudah baik atau sangat baik, Pak? Eh, Kalau menurut saya sih, baiklah, Pak. Oke, apa yang membuat Bapak menilai demikian, Pak? Mohon maaf. Hmm, karena kalau menurut saya nih Pak ya, saya tuh sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Tapi saya sih sebenarnya masih belum yakin juga sih, belum 100% lah gitu Pak. Dan sudah menambahkan rasa empati saya yang tinggi gitu terhadap
tersebut, Pak, sehingga coach merasa mendapat solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan tadi, Pak. Baik, Pak Selamat, sangat luar biasa sekali nih. Nah, menurut Pak Selamat nih, dari coaching yang Bapak lakukan ini, apakah ada yang perlu dibenahi, Pak? Iya, Pak, mungkin saya perlu lebih banyak meninjau dan mendalami mungkin Pak ya permasalahan-permasalahan yang Pak Wahyu hadapi tadi Pak, agar saya paham apa yang harus saya pertanyakan untuk memotivasi Pak Wahyu itu dalam mencari solusi Pak, seperti itu mungkin Pak. Baik, Pak Selamat. Terima kasih atas pendapat yang Bapak berikan ini, Pak. Nah, sekarang bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak, terhadap kegiatan coaching Bapak hari ini? Iya Pak, pastinya boleh banget Pak, silakan Pak. Oke, baik Pak Selamat. Di sini yang pertama, komunikasi Bapak terhadap coaching sudah sangat lancar ya, dan sudah baik. Lalu berikutnya pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lontarkan juga sudah sangat bagus dan berbobot, berkualitas, dan juga eh, relevan juga dengan materi atau coaching yang Bapak lakukan. Lalu empati atau rasa peduli Bapak pun sudah sangat bagus dalam menanggapi permasalahan coach ini. Namun, mungkin ada beberapa hal nih Pak yang juga yang menurut saya perlu dibenahi ya. Misalnya summary-nya Pak jangan lupakan. Nah, jadi setelah selesai coba Bapak rangkum lagi untuk penguatan si coach-nya ini Pak. Nah, kemudian perhatian terhadap coach ini pun perlu menambahkan seperti oh iya sambil mengangguk mengangguk atau body language-nya ya Pak. Nah, perlu diasah lagi Pak nih. Jadi dia merasa diterima, jawabannya merasa dihargai. Mungkin itu tambahan saya Pak Selamat. Kira-kira bisa di mudah-mudahan bisa diaplikasikan lagi nih untuk ke depan. Itu Pak. Oke baik Bapak, terima kasih banyak ini Pak atas masukannya Pak. Baik, Pak. Lalu, Pak Slamet nih, bagaimana perasaan Pak Slamet setelah melakukan kegiatan ini, Pak? Baik Pak, perasaan saya pastinya sangat senang sekali Pak ya, karena ada yang memberikan masukan, solusi agar saya tuh dapat berkembang dalam kemampuan coaching saya ini Pak. Baik. Nah, tindak lanjut Pak Slamet nih ke depannya seperti apa, Pak, untuk mendapat hal-hal baik lagi dalam kegiatan coaching, Pak? Mungkin saya akan belajar bagaimana menerapkan body language Pak pada saat berkomunikasi agar dapat merasa lebih peduli terhadap lawan bicara saya gitu Pak. Khususnya dalam kegiatan coaching ini Pak. Baik, kalau seperti itu, Pak Slamet, bagus sekali ya. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Lalu setelah kita melakukan supervisi ini, apa saja yang Pak Slamet dapatkan? Ya, dari hasil supervisi ini sih banyak ya Pak yang saya dapatkan, terutama salah satunya saya tuh dapat tahu Pak kelemahan-kelemahan saya di mana dan apa yang harus saya tingkatkan seperti itu mungkin Pak. Oke, Pak Slamet, luar biasa sekali ya kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ke depannya Pak Slamet selalu bisa eh, update dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dari kegiatan hari ini. Ya, Baik, terima baik. kasih banyak Terima Pak kasih. Slamet. Mudah-mudahan lancar terus ya, sehat-sehat terus Pak Amin, Slamet. amin. Oke, Siap terima Bapak, kasih. terima kasih juga atas supervisinya hari ini. Ya, eh, sama-sama Pak Slamet. Terima kasih Siap, banyak. Terima kasih. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.